betapa nanti akan ada sisi cerita dari Mbak Vivi bahwa itu ternyata juga membuat Mbak Vivi ragu-ragu, ini beneran nggak sih? Nggak pernah WA, nggak pernah apa, telepon. Nanti akan kita lihat. Mas Fikri barangkali ada tambahan lagi Mas cerita. Ini Mas Anies ya? Ada komunikasi yang lain. Oh Mas Anies ya, Mas Anies dulu masih. Waktunya masih soalnya. Jadi untuk ini juga cerita buat teman-teman. Jadi waktu itu saya menikah tidak dengan uang saya sendiri. Saya nggak punya uang. Motor aja saya jual buat bayar selesai semester terakhir. Jadi saya itu apa namanya kloter tambahan. Jadi dapat tambahan 1 semester. Kan harusnya kan maksimal 7 semester. 7 tahun. Iya iya Mas. Ya 14 semester. Iya. Karena saya sering ikut kegiatan dosen, jadi sering walaupun tidak ngerjakan skripsi, tapi saya ikut jalan-jalan sama dosen itu, jadi saya dibantu untuk tambahan 1 semester waktu itu. Dengan biaya ya seadanya, pokoknya saya usahakan bisa selesai dan menjual motor waktu itu. Dan untuk pernikahan itu, dan tidak sedikit kan waktu itu, karena menikahnya di Kuningan, bukan di Jogja. Dia bawa rombongan dari Jogja ke Kuningan, Jawa Barat itu. Dan itu uang itu alhamdulillah Allah gerakkan hati orang-orang untuk bantu. Tanpa ya itu banyak dari relasinya Abi itu. Jadi datang, teman-teman juga ada yang datang seperti itu. Jadi insya Allah itu kalau kita melangkah dalam kebaikan itu nanti Allah yang bukakan jalan. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Dan itu bukan alasan sebenarnya. Karena kan perintahnya kan dalam yang dimaksud mampu itu kan adalah mampu mengusahakan nafkah harian istri itu. Bukan kita sudah punya gitu, tapi mampu mengusahakan. Itu yang saya sebenarnya saya pahami dari penjelasan guru-guru saya ikut kajian pernikahan itu seperti itu. Nah, Oke. Mas Anies terima kasih. Waktunya sudah 10 menit. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru gabung juga, dan mungkin saya sedikit ceritakan tentang Mas Anies ini. Mas Anies ini mahasiswa di jurusan Biologi Murni Universitas Gadjah Mada angkatan 2012 ya. Kemudian menyelesaikan tahun 2019, beralamat di Mergangsan Kidul, Wirogunan, Mergangsan Yogyakarta. Mas Anies ini sewaktu belum lulus menjadi tentor di Bimbel Kafah College, guru di LPA Al-A'raf. Kemudian yang menarik, setelah menikah baru dapat pekerjaan, itu jadi manajer sama Distro Jogokaryan, kemudian menjadi owner produksi sambal tabur, dan saat ini beliau menjadi staf kantor hukum di Robby & Associates di Jogja. Nah, Mas Anies juga banyak terlibat pengalaman penelitian bersama dosen tadi yang membuat Mas Anies dapat perpanjangan umur setengah semester untuk menyelesaikan kuliahnya, yang menyelamatkan dari status itu DO ya Mas. Ada 8 orang, Alhamdulillah 8 orang Mas, yang mengajukan perpanjangan, 3 orang ditolak. Anies, wah, Masya Allah. Yes. Dan jadi teman-teman jangan khawatir ya, kalau kita males-malesan kuliah itu ternyata bisa juga. Sekarang kita beralih ke Mbak Fikri, Mbak Nur Fikri Awaliyah. Ini juga banyak kisah yang bisa kita gali dari beliau. Saya perkenalkan sedikit ya Mbak Fikri. Mbak Fikri ini Instagramnya Nur Fikri AW, alamat juga di Mergangsan Kidul, di Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, kota, bersama Mas Anies. Beliau lulusan sarjana pendidikan yang sangat menyukai dunia pendidikan, menyelesaikan S1 pendidikan bahasa Prancis di Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2006 sampai 2009 mengajar di SMP IT Umar Sarifuddin, Jawa Barat. Kemudian tahun 2017 sampai 18, oh maaf itu SMP-nya ya. Maaf, salah baca Mbak. Kalau riwayat pekerjaan untuk Mbak Fikri ini pernah mengajar di SMA Al Islam Boarding School Beber, Cirebon, Jawa Barat sebagai guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia,
dan guru ekskul bahasa Perancis. Wah, ini anaknya pasti pinter bahasa Inggris, Indonesia, Perancis, Jawa, dan Sunda. 5 bahasa. Selanjutnya, tahun 2018 sampai 2019, Mbak Fikfik bekerja di CV Colora Indonesia, di salah satu perusahaan startup di Yogyakarta sebagai admin marketing dan customer service. Nah, yang menarik, ini nanti mungkin bisa disampaikan Mbak Fikfik, bagaimana di usia yang sudah cukup untuk menikah, sudah bekerja, tapi justru muncul keraguan apakah sudah siap saya menikah. Nah, hal-hal seperti itu mari kita dengarkan dari Mbak Fikfik. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan untuk 10 menit ke depan. Suara saya terdengar? Ya, jelas, Mbak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Tadi sudah diperkenalkan, alhamdulillah saya biasanya dipanggil Fikfik. Sejak SMA dipanggil Fikfik dan memang panggilan itu yang saya sukai dari banyak panggilan yang paling saya sukai itu. Jadi mungkin teman-teman bisa manggil saya Mbak Fikfik atau mau follow IG saya juga nggak apa-apa. IG-nya ada Nur Fikri Awe. Nah, kalau saya memang sebenarnya waktu kuliah itu alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang suka ikut kajian, dan kemudian saya juga diajak, mungkin kalau teman-teman tahu, halakoh, liko, atau perkumpulan yang belajar mengaji, belajar mengenal tentang Islam lagi. Alhamdulillah ketika masuk kuliah itu bertemu dengan teman-teman yang seperti itu. Sampai akhirnya ketika kuliah itu melihat banyak kakak tingkat yang sudah menikah. Masih kuliah sudah menikah umur 22, 23 itu sudah menikah, dan memang saya melihatnya kok sepertinya seneng ya kalau nikah muda, kok sepertinya kayak apa ya, gitu deh kalau misalnya nikah muda tuh. Dan sampai ada keinginan saya tuliskan, saya termasuk orang yang senang menulis umur sekian saya ingin apa, umur sekian saya ingin apa. Itu saya dulu senang menulis seperti itu. Saya pernah menuliskan ingin menikah di umur 23 tahun. Masya Allah. Tapi maksudnya saya tuliskan itu. Dan ketika skripsi itu memang ada yang datang langsung ketemu saya atau ketemu bapak saya. Cuma enggak tahu kenapa itu selama ada yang datang itu saya selalu mempertimbangkan pekerjaannya apa, orangnya seperti apa, terus pendidikannya bagaimana, itu selalu saya pertimbangkan. Dan akhirnya banyak yang tidak cocok, tidak jadi lagi menikah sampai bekerja di pondok itu. Sempat juga akan dikenalkan dengan salah satu ustadz yang ada di situ, tapi saya juga belum siap. Akhirnya baru satu tahun mengajar di pondok itu, tidak tahu kenapa seperti ada dorongan saya harus kembali ke Jogja. Pokoknya saya ingin bekerja di Jogja. Kalau orang tua saya sendiri sebenarnya ingin saya itu menjadi guru, dan sudah senang saya bisa mengajar di Pondok Al-Islam itu. Tapi saya kekeh ingin pindah ke Jogja. Harapan orang tua itu di Jogja saya mengajar lagi. Tapi saya tidak cukup berani untuk melamar sebagai guru di Jogja awalnya, karena saya mikirnya kalau di Jogja itu guru-gurunya yang lebih pintar lagi dari saya, jadi saya khawatir tidak sesuai dengan standar guru-guru di Jogja. Akhirnya saya masuk di salah satu perusahaan startup. Itu pun karena bisa masuk karena ownernya kakak tingkat saya, seperti itu. Nah, alhamdulillah dipermudah masuk di situ.
sekitar bulan Desember, jadi baru 3 bulan, sekitar baru 3 bulan di bekerja di Kolora ini, tiba-tiba bapak saya itu mulai membicarakan lagi soal pernikahan. Katanya karena umur saya sudah 25 tahun, sudah waktunya untuk menikah gitu. Dan bapak selalu bilang kalau bapak itu makin kesini bukan makin muda, bukan makin kuat, tapi makin tua. Jadi bapak intinya bapak saya itu tidak ingin semakin tua, tapi anaknya belum ada yang menjaga gitu. Kekhawatiran bapak Masya saya Allah. seperti itu. Iya, karena saya ini 4 bersaudara. Dikhawatirkan bapak puan kalau sudah cukup umur belum menikah kemana-mana sendiri, mungkin itu yang dikhawatirkan bapak saya. Akhirnya saya mempertimbangkan bapak saya, pembicaraan bapak saya. Kemudian yaitu bapak saya ketemu dengan mertua saya karena memang ngaji ya. Bisa dibilang mertua saya itu ustadznya bapak saya. Jadi bapak saya mengaji dengan mertua saya. Ya, karena ketika mertua saya berkunjung ke rumah bapak, ke kontrakan bapak, akhirnya bapak saya menceritakan, minta tolong ya sama seperti yang diceritakan oleh Mas Anis, minta tolong untuk dicarikan jodoh untuk saya gitu. Tiba-tiba ternyata yang ditawarkan itu bukan lagi muridnya, bukan lagi temannya dari mertua, tapi malah anaknya sendiri yang ditawarkan itu. Akhirnya bapak saya merasa terharu kok anak ustadznya sendiri yang ditawarkan seperti itu. Karena saya melihat bapak saya segitu bahagianya, sampai berkaca-kaca matanya, saya tidak tega untuk menolak untuk bertemu dengan Mas Anis. Ya, saat itu saya iyakan untuk bertemu dulu. Seperti itu. Tapi ketika akan bertemu itu ternyata saya ditanya lagi sama bapak saya, kalau misalnya menikah dengan Mas Anis, siap atau tidak? Jawabnya mau menerima atau tidak. Tapi saya juga tidak tahu, itu tiba-tiba terlontar begitu saja. Saya hanya menjawab atas ridho Bapak. Jadi ketika pertama kali bertemu dengan Mas Anis, itu Bapak saya sudah mengatakan kepada mertua saya tidak akan mencari yang lain lagi. Seperti itu. Alhamdulillah akhirnya khitbah itu bulan Juli dan kami menikah di bulan Desember berapa ya, tahun berapa, 2019 ya, 2019. Nah itu, tapi selama menuju akad nikah itu setelah khitbah ternyata memang mungkin untuk teman-teman nanti yang sudah dilamar itu memang harus kencang-kencang berdoanya dan terus mendekatkan diri dengan Allah, karena ternyata memang banyak kejutannya. Ya salah satunya yang saya rasakan yang hampir membuat goyah itu tiba-tiba ada orang lain yang bertemu saya lalu bilang saya ingin bertemu dengan orang tuamu gitu. Jadi ada lamaran yang lain lagi setelah dilamar. Nah itu yang membuat berat goyah. Dan maksudnya memang saya juga pernah menuliskan saya ingin seorang suami yang seperti ini. Jadi lamaran yang dari orang lain itu memang kriterianya ada gitu, kriterianya ada di situ semua. Jadi itu yang membuat goyah. Sebenarnya yang benar-benar jodoh saya itu Mas Anis atau lamaran yang kedua ini, kayak gitu.
sempat goyahnya seperti itu. Sampai akhirnya karena saya khawatir makin goyah, saya resign dari pekerjaan saya gitu. Wah, mantap ini. Mantap ini. Khawatir itu. Walaupun sebenarnya setelah resign pun saya masih ada keraguan untuk menikah karena itu tadi tidak ada komunikasi sama sekali. Iya. Dan sempat ini Umi itu ibu mertua saya menanyakan terkait undangan. Terus saya sempat mikir, kok yang ngurusin undangan cuma saya ya, dari Mas Anies itu tidak ada pertanyaan undangannya udah sampai mana, terus persiapannya udah sampai mana, tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya mikir, ini saya mau nikah atau enggak ya gitu. Seperti itu. Nah, jadi sempat khawatir sampai hari H pun saya dalam hati itu masih ada suaranya ya, masih ada keraguan, dan saya masih sempat berdoa, ya Allah, semoga ketika akad itu Mas Anies ini salah menyebut nama atau akadnya, ijab kabulnya salah-salah, tidak lancar atau gimana. Jadi saya sampai hari H pun saya masih berdoa supaya nikahnya tuh batal. Saya nunggu pernikahan atau tiba-tiba Mas Anies itu membatalkan pernikahan, tapi kok Mas Anies nggak batalkan pernikahan ya gitu. Sampai ijab kabul itu, kok ijab kabul pun cuma sekali ngomong langsung lancar dan langsung sah-sah aja, jadi semuanya lancar semuanya. Jadi bukannya malah alhamdulillah ya Mbak ya kalau lancar ya. Iya, tapi saya jadi mikir, ya Allah kok ini lancar-lancar saja ya gitu ya. Udah, akhirnya doa saya ternyata tidak dikabulkan itu untuk batal. Ini alhamdulillah mungkin saya mulai memantapkan hati lagi itu ketika bapak mertua saya mendoakan saya. Jadi ketika keluarga dari Jogja itu berpamitan untuk kembali ke Jogja, dan itu pertama kali saya mencium tangan bapak mertua saya, dan ketika itu bapak mertua saya merangkul saya sambil mendoakan saya. Nah, ketika itu saya mulai memantapkan hati lagi dan meyakinkan kalau memang ini yang terbaik dari Allah, seperti itu. Ini tuh aja ceritanya. Masya Allah, mantap sekali. Ya, Mbak Fik sudah sampai situ ya, banyak cerita tadi, ada keraguan, mulai dari sebelum menikah pun banyak syarat yang dilontarkan untuk calon yang datang. Ini, udah kerja belum? Kerjaannya apa? Kerjanya di mana? Gajinya berapa? Cakep nggak? Lalu ini apalagi ya? Tapi ternyata begitu datang Mas Anies, lulus aja belum, boro-boro pekerjaan. Lalu ini Mas Anies kayaknya kok nggak perhatian, WA enggak, telepon kagak, nanyain undangan juga enggak. Malah ada orang lain masuk nanyain, saya mau datang ke orang tua kamu. Gimana sih ini? Makin ragu deh. Akhirnya Mbak Fik tadi memutuskan untuk resign dari pekerjaannya supaya nggak ragu lagi. Sudah resign, kok masih ada keraguan sama Mas Aniesnya. Dan ternyata kalau teman-teman simak dalam buku-buku pernikahan, memang setan itu tidak suka apabila ada dua insan manusia yang akan menikah, karena dengan mereka menikah akan menjadikan yang haram itu menjadi halal. Mungkin Mas Anies nanti bisa menjelaskan, memberikan dalilnya. Nah, ini membuat kita jadi ada gambaran ya, benar-benar yang terjadi dalam Mbak Fik ya, Mas Anies tadi itu real yang mereka alami. Kalau Mas Anies sendiri ragu-ragu nggak Mas mau nikahi Mbak Fik waktu itu? Kalau saya pribadi kan, ya pertama kan jelas laki-laki itu kalau saya cari calon berarti harus perempuan. Saya lihat calon perempuan apa bukan? Nah, perempuan berarti kan sudah. Nama perempuan dulu. Kemudian kita tuh nyari calon seperti apa sih harusnya itu calon. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri kan ngasih rambu itu perempuan dipilih tuh biasanya kan 4.
karena 4 kriteria. Apakah karena dari nasabnya, dari keturunannya keturunan wong apa orang darah biru atau bukan seperti itu. Apakah dari hartanya, apakah dari parasnya, dan satu lagi itu apakah karena agamanya, apa karena Islamnya itu seperti apa. Kemudian kan setelah saya datang perkenalan, lihat bagaimana keluarganya, terus bagaimana pertimbangan ibu saya, Umi, itu lihat anaknya itu sama orang tuanya seperti ini. Berarti secara garis besar, insya Allah baik. Jadi itu yang saya lihat. Jadi bukan saya lihat fisiknya seperti apa, itu ya saya belakang waktu itu. Jadi karena saya lihat juga cuma sekilas, nggak jelas tuh apa dari jarak berapa meter lihat ngelirik, udah kan sulit gitu. Ya, seperti itu. Nah, saya sudah lihat yang jelas, oh jelas itu perempuan, kelihatan wajahnya. Oh yes, itu loh. Jadi bukan saya nikah laki-laki karena kan ada kasus kemarin. Sampai nikah juga nggak ngerti jebul yang dinikahi laki-laki ya. Bahaya itu. Itu penting ya berarti ya. Oke, jadi insya Allah. Dan kemudian setelah jadi kan sudah ta'aruf sudah berarti dengan kemudian istikharah untuk memantapkan jiwa itu seperti apa. Nah, jawaban dari istikharah itu yang saya dapati adalah semakin mantap karena kesulitan-kesulitan yang datang itu solusinya langsung Allah kasih solusi, termasuk yang biaya itu yang tidak tergambar. Waktu orang tua juga tidak mengeluarkan biaya sama sekali, itu biaya semua datang. Ya memang karena sudah rizkinya, memang saya jodohnya dengan istri saya ini, ya berarti Allah kasih semua fasilitasnya untuk itu, seperti itu. Sampai bisa berangkat ke Kuningan dengan keluarga dari Jogja, kita sewa bis 50 seat waktu itu, nah, ke sana. Dan itu semua bukan dari uang pribadi, tapi uang yang datang Allah gerakan hati para muhsinin, orang-orang yang baik itu untuk membantu proses pernikahan tersebut. Kan gitu, Mas. Mas Anies, non sewu, benar-benar nggak modal, Mas. Kalau mau disampaikan ke teman-teman ini, kira-kira modal berapa, Mas? Aset saya itu kan, saya punya aset itu laptop waktu itu sama motor. Laptop itu waktu itu rusak. Handphone itu saya tidak punya handphone waktu itu. Saya itu dipinjemi sama teman saya. Jadi motor saya punya dijual. handphone beberapa, ada yang jelek, sini tak pinjemi. Jadi itu saya terakhir beli handphone itu awal kuliah waktu itu. Oh, ini Mbak Fikri jawabannya kenapa nggak WA ngubungi, nggak punya handphone, Mbak. Jadi saya pakai WhatsApp itu belakangan waktu itu. Karena memang maksudnya saya kan modelnya nggak terlalu itulah ribet dengan itu waktu itu, karena belum merasa ini urgent. Dan ternyata setelah ke belakang itu urgent. Jadi kemudian motor itu juga saya jual untuk menyelesaikan ini biaya untuk terakhir itu kan waktu 1 semester itu. Masya Allah. Jadi tidak ada biaya. Saya memang belum planning untuk menikah. Masih pengen bulan kan bahasanya. Menarik, Mas, menarik. Bener ini. Tapi memang nggak kepikir menikah, habis itu kepikir menikah nggak punya biaya itu ya pokoknya teges wae ya, Mas, ya bahasa Jawanya ya. Bismillah. Ya. Bismillah. Bismillah, karena ya, insya Allah memang ada jalannya. Karena kita bukan bunuh diri maju ya, karena dengan bekal ilmu, karena kan kita belajar tentang menikah seperti apa, kemudian kiat-kiatnya apa. Ya ternyata memang banyak, dan itu kan banyak kasus-kasus yang cerita-cerita dari termasuk para salafus soleh, kemudian yang belakang-belakang itu banyak kasus yang membuktikan sebenarnya bismillah, yang penting itu memang kita niatnya untuk lillahi ta'ala. Jadi menggenapkan separuh agama kita, insya Allah dimudahkan. Dan itu saya alami pribadi gitu. Bukan hanya sebatas cerita-cerita dari orang lain seperti itu. Ya catat, Mas. Ya, kalau banyak kasus yang membuktikan bahwa kalau kita niat menggenapkan separuh agama dan nilai ta'ala, insya Allah Allah akan mudahkan. Kita beralih ke Mbak Fikfik. Mbak Fikfik kan sebetulnya banyak yang datang tuh, Mbak. Jadi kan punya banyak alasan lah untuk nolak Mas Anies. Kenapa nggak ditolak aja, Mbak? Maaf Mas Anies ya. Iya. Kalau saya pertama karena
Karena saya memang sudah berniat, maksudnya kan orang tua saya itu sebenarnya ada beberapa keinginan. Yang pertama itu kan ingin saya menjadi guru dan mengajar di pondok itu, tapi saya mematahkan, tidak mengikuti keinginannya dengan pindah ke Jogja, bekerja di Jogja. Kemudian ada beberapa keinginan orang tua juga yang tidak saya indahkan. Akhirnya saya berniat kalau orang tua saya menginginkan apa, sekali lagi itu insya Allah saya akan penuhi. Jadi salah satunya yaitu kan karena bapak saya terlihat senang sekali ketika ustadznya menawarkan anaknya untuk menjadi menantunya. Jadi saya hanya berdoa kepada Allah kalau bapak saya cocok dengan laki-laki ini, bapak saya ridho dengan laki-laki ini. Jadi saya meminta tolong kepada Allah supaya saya yang dikuatkan, supaya saya ikhlas menerimanya, itu pertimbangannya. Jadi saya yang pertama ingin membahagiakan orang tua saya dulu, karena kan memang kalau perempuan sampai sebelum menikah ya, perempuan itu sampai sebelum menikah kan menjadi tanggung jawab bapaknya, dan mungkin itu yang bapak saya minta terakhir sebelum saya menikah. Jadi saya ingin memenuhi itu dulu sebelum tanggung jawab untuk menjaga saya ini pindah kepada suami saya itu. Mbak, saya mau sampaikan lagi tadi itu semacam doa ya, jika Allah nanti yang mempertemukan, saya minta Allah supaya Allah kuatkan saya dan saya ikhlas menerima. Tadi gimana coba? Saya buat quote-nya. Jadi saya itu berdoa sama Allahnya jika yang datang, laki-laki yang datang kepada bapak saya ini, bapak saya ridho dan merasa cocok, saya meminta tolong kepada Allah supaya saya dikuatkan dan ikhlas menerimanya. Itu. Ini buat akhwat ini ya. Jadi kalau ada ikhwan yang datang asal bapaknya ridho, udah doa sama Allah supaya dikuatkan gitu. Jadi supaya seperti yang bertanya ini Mas Firman Klaten, gimana cara meyakinkan orang tua, itu nggak sulit-sulit gitu. Karena dari awat sendiri sudah, ya Allah kuatkan saya kalau bapak saya ridho, saya ikhlas dan siap menerima gitu. Keren Mbak Vivik, alhamdulillah. Waktu interaksi sudah selesai, waktu interaktif sudah 40 menit, kita tidak terasa Mas Anies, Mbak Vivik bergantian sudah berpresentasi. Saatnya kita membuka ruang diskusi kepada teman-teman yang hadir malam hari ini, bisa lewat kolom chat, bisa lewat pertanyaan langsung. Nah, ini ada satu pertanyaan dulu dari Mas Firman Klaten, gimana caranya meyakinkan mertua? Ini mungkin karena cowok Mas Anies nih yang jawab ya. Monggo Mas Anies. Ya, gimana ya? Karena kalau di kasusnya saya pun, saya kan nggak pakai CV, nggak pakai cerita panjang lebar gitu. Karena kan calon mertua waktu itu kan lihatnya dari bapak saya gitu. Nah, kalau dia dari saya, apa yang untuk meyakinkan waktu itu kan? Cuma kalau ini sih belajar dari cerita Abi saya juga waktu pas mau menikah itu kan kondisinya juga sama, mungkin lebih ini lagi karena waktu itu belum selesai kuliahnya itu lebih lama lagi karena baru semester berapa Abi, semester 4 kalau nggak salah. Tapi tetap berani datang Abi menikah muda juga ya Mas berarti ya? Iya. Abi 25. Itu 25. Iya. Itu waktu itu baru semester 4 kalau nggak salah. Itu datang ke seimbah saya, jadi Bapak Umi itu. Iya. Ya datang langsung pertama itu yang jelas. Kita datang langsung dengan itikat baik. Jadi kita langsung sebagai laki-laki kita datang ke calon mertua itu, kita sampaikan kalau kita itu mau meminang anak itu dengan ya kondisi kita seperti ini. Jadi kalaupun jenengan nanti terus
hujat kan, dimarahi jelas. Waktu itu Abi juga dimarahi, kuliah belum selesai, anakmu mau dikasih makan apa. Yang saya ingat itu, emang anakmu besok itu mau dikasih makan buku, nah, gitu. Jawabnya kayak gitu. Nah, terus Abi jawabnya kan, Abi kan bukan orang Jogja, jadi Abi itu orang Sulawesi. Jawabnya ya kasih makan nasi, Pak. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama datang dulu. Kemudian untuk memudahkannya itu, makanya cari calon itu ya bapaknya yang sudah paham. Jadi sudah paham dalam menikah dalam Islam itu seperti ini loh. Jadi calon benar, itu Mas, apa sih yang dilihat itu loh? Benar. Apanya? Nah, kalau calon mertua kita itu tidak paham, jadi belum paham, ya berat seperti itu. Karena kita punya dua sudut pandang yang berbeda. Jadi cari yang minimal tidak asing dengan bagaimana Islam itu mengurusi masa pernikahan seperti itu. Jadi saran saya seperti itu. Kalau kita cari yang asing, yo gak gaduh, pasti ini, ya pasti diusir. Kalau gak bawa apa-apa, ya, seperti mungkin dari saya seperti itu. Mantap, baik Mas Anies, terima kasih sekali nih gambarannya tentang meyakinkan mertua. Jadi cari mertua yang paham gitu ya, sudah paham agama, sehingga dia akan mudah menentukan calon mantu seperti apa yang tepat untuk anaknya gitu ya Mas ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak Anies, ada dari Mbak Agita Hawi. Kalau Kak Anies umur berapa waktu nikah dan Kak Vivik umur berapa? Terus bagaimana jika ada ikhwan yang ngajak ta'aruf di bawah umur kita? Syukran Kak, jazakumullah khair. Monggo Mbak Anies, Mas Anies, Mbak Vivik. Bentar, minta tolong diulang yang pertanyaan yang kedua nih. Tadi ada suara motor gitu kan. Oh iya. Pertama, usia menikah Mas Anies, Mbak Vivik. Yang kedua, bagaimana jika ada ikhwan yang ngajak ta'aruf itu di bawah umur kita? Jadi di bawah umurnya si Ahwat. Enggak menceritakan selang berapa tahun juga sih. Kalau dari saya, yang pertama umur itu kita sepantaran. Jadi saya dengan istri saya ini sepantaran. Itu menikah umur 25 tahun. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang muda menikah, ya sebenarnya ya tidak masalah sih kalau ini. Karena Abi saya dulu juga menikah selisihnya 4 tahun. Ibu itu 28, Umi 28, Abi itu 24. 25 ya. Mantap. Seperti itu. Jadi yang jelas itu dilihat dulu dia itu seperti apa. Kan kita memang bisa menilai itu zuhir. Jadi ta'aruf itu akan berjalan sampai setelah menikah, sampai kemudian pasangan kita meninggalkan kita, itu ta'aruf itu akan berjalan terus. Kita akan menggali. Dan kita seawal cuma bisa screening zuhir aja, seperti apa kesehariannya. Kalau belum mantap ya tanya, minta perantara, cari, atau dari saudara laki-lakinya suruh cari tahu dia itu seperti apa, tanyain ke teman-temannya gimana. Seperti itu. Yang jelas itu kita paham dia itu ada visi ke surga nggak nanti gitu, seperti itu. Karena kan suami nanti nahkodanya itu sevisi kalau memang dia membekali diri kemudian siap sevisi ke surga ya nggak masalah. Umur itu bukan jadi penghalang untuk itu gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Betul, mantap ini. Jadi ta'aruf itu sepanjang hayat kita berkenalan, mengenali pasangan kita, dan kita hanya bisa melihat yang zahir saja. Sepanjang dia ada visi ke surga, ayo kita sama-sama melangkah bersama, gitu ya Mas Anies ya. Mantap nih. Mbak Vivik ada tambahan barangkali? Mau nikah gimana ya? Kalau saya pribadi sebagai perempuan kan saya memang menginginkan suami itu yang punya ilmunya itu lebih dari kita sebagai istri dan bisa mengayomi. Mungkin biasanya kan yang mengayomi ini ditempelkan ke orang yang lebih tua dari kita itu lebih bisa mengayomi kita. Tapi kan sebenarnya kedewasaan atau bisa mengayomi itu kan bukan dilihat dari umur. Terkadang kan yang
di bawah kita pun lebih bisa dewasa daripada kita. Jadi ya kalau memang itu ilmunya bisa di atas kita dan bisa mengayomi kita, ya insya Allah tidak apa-apa. Dan yang lebih itunya lagi ya itu tadi, kalau bisa sama-sama untuk menggapai ridhonya Allah, ya perbedaan umur tidak jadi masalah insya Allah gitu. Mantap, ya betul. Intinya perbedaan umur itu tidak ada masalah ya Mbak. Dia bisa mengayomi dan mempunyai ilmu, sehingga dengan itu dia bisa membimbing istri. Betul begitu Mbak Vivi? Iya. Tapi nih, saya kok jadi mengambil peran moderator ini. Gimana Mas Pras? Mas Pras, kita kembalikan dulu ke Mas Pras sebagai moderator untuk mengatur, karena ada banyak ruang bertanya ini Mas Andis, Mbak Vivi. Selain di kolom chat, ada yang lewat Japri, ada yang lewat kru Angkringan Dakwah yang lain. Kami persilakan pada Mas Pras untuk mengatur jalur pertanyaan. Silakan. Solo Klaten ya? Klaten. Angkringan Dakwah Klaten. Oh iya, terima kasih. Itu ya, atas materi yang bagus. Itu buat teman-teman ya, itu bisa belajar ini ya, dari Jadi berarti ke ini ya, ke istri saya berarti ya pertanyaannya ya. Iya, monggo. Oh iya. Kalau saya awal-awal nikah sempat kayak apa ya? Bukan stres ya, apa? Stres ya. Sempat stres, maksudnya karena saya yang biasanya selalu pegang uang dan bisa jajan semau saya, itu ketika awal menikah kan sudah tidak bekerja, dan otomatis kan keuangan itu saya bergantung pada suami saya. Jadi sempat stresnya itu sebenarnya karena masalah sepele, karena nggak bisa jajan. Karena saya biasanya hampir setiap hari itu pulang kerja itu jajan yang saya mau, dan itu awal menikah itu tidak bisa seperti itu. Jadi semester, ya Allah kok nikah kayak gini banget, terus susah main sama temen kayak gitu, susah main sama temen. Jadi itu, tapi lama kelamaan karena suami saya sering bilang, rezeki kita itu sudah diatur Allah, mau kita jungkir balik kayak gimana pun, kalau yang ditentukan sama Allah segitu ya dapatnya segitu, jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi alhamdulillah karena sering diingatkan seperti itu, alhamdulillah sekarang seharian bahkan sebulan nggak pegang uang sepeser pun nggak pusing gitu. Nggak pusing, karena saya mikirnya oh nanti juga ada yang menggerakkan orang untuk ngasih saya apa atau kayak gitu, atau tiba-tiba ada uang dari mana kayak gitu. Alhamdulillah saya awalnya tidak bekerja, tapi sekarang bekerja di Kutab Darussalam Jogja. Itu karena awal hamil itu pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami saya, jadi saya cuma banyak rebahan. Ternyata banyak rebahan juga bikin pusing, bikin pegel-pegel. Terus akhirnya kata suami saya, ya coba daftar jadi guru. Tapi suami saya itu menyarankan untuk daftar jadi guru itu bukan untuk bekerja, tapi untuk belajar lagi. Karena alhamdulillah di Kutab Darussalam ini setiap harinya selalu ada pembinaan untuk guru-guru, yaitu ada kajian
tafsir Al-Quran atau belajar bahasa Arab. Jadi ya alhamdulillah karena awal hamil pusing dan apa-apa, kemudian diterima di Kutab itu jadi bisa belajar kembali. Sampai sekarang masih menjadi guru di Kutab Darussalam. Di situ bukan ini ya, bukan bekerja sih, belajar karena di situ banyak sekali ilmu yang bisa didapat lagi di Kutab Darussalam seperti itu. Di awal nikah ya sempat stres gitu. Stresnya sepele itu aja karena nggak bisa jajan dan nggak bisa main. Ya, ini menarik juga ya untuk teman-teman yang masih sendiri. Kalau teman-teman mengira bahwa kehidupan setelah pernikahan itu begitu indah, ternyata belum tentu. Ada banyak kesenangan yang ketika kita masih sendiri bisa kita lakukan. Setelah menikah berkurang jauh gitu ya. Tidak seperti yang biasa kita lakukan seperti itu. Pikir lagi deh kalau mau nikah. Pada takut nih. Tenang, karena hiburannya beda nanti. Wah, ini beda level udah. Wah, ini jiwa jomblo meronta-ronta Mas Anies ini yang lain. Oke, Mas Pras, kami persilakan untuk pertanyaan yang lain. Iya. Oke. Gimana? Oke. Jadi kalau ini setahu saya ya, jadi itu kan satu-satu, apalagi ini perempuan. Saat sudah menerima ada yang ini, ya diselesaikan dulu satu kok ta'aruf nggak cocok, sudah sampaikan nggak cocok. Jadi nggak perlu, kalau saya pribadi sih nggak ini, sebagai laki-laki itu nggak apa ya, ditolak biasa gitu loh. Nah seperti itu. Jadi bukan, terus kita juga nggak usah terlalu nanti kok kasihan. Jangan menikah karena kasihan, jangan ngasih kesempatan karena kasihan seperti itu. Karena nih kita tuh menikah itu bukan main-main, dan itu kan nanti seumur hidup. Jadi kan kita usahakan itu langgeng sampai kita atau pasangan kita yang berpulang seperti itu. Jadi harus diselesaikan, dijalani dengan baik-baik. Satu selesai, oh dia nggak cocok, ya ini lain. Apalagi kalau sudah sampai ke jenjang dilamar, nah itu jangan memberikan ruang untuk orang lain sebelum memang sudah ditolak itu loh. Nah, jadi jelas saya menolak lamaran si fulan gitu. Baru orang lain boleh masuk, dan adabnya memang seperti itu. Jadi apalagi kalau laki-laki sudah tahu itu perempuan sudah dilamar, ya jangan didekati, cari yang lain. Kalau bingung naik pohon kelapa, lihat itu perempuan banyak di sana. Ya, nggak usah bingung seperti itu. Sama juga buat para akhwat, banyak naik ke gedung-gedung yang tinggi lo, lihat tuh laki-laki banyak di luar sana, itu banyak. Jadi nggak perlu bingung. Suruh naik gunung aja Mas setiap ya. kita itu sudah ditulis jodohnya itu. Jadi jangan bingung. Satu ditolak, wah itu berarti bukan jodohnya. Itu. Dan tidak perlu tersinggung kalau misalnya ditolak. Aku nggak mau yang seperti itu. Jangan tersinggung gitu loh. Karena makanya pentingnya itu kita cari calon yang sekufu. Karena nanti perempuan sekufu itu sebanding. Jadi dari background latar belakang pendidikannya lah, atau dari kemampuan kita menafkahinya. Karena nanti perempuan akan melihat bagaimana dia dulu diperlakukan oleh orang tuanya. Misalnya dulu dijajakan orang tuanya dibekali 10 juta, ya paling enggak kita besok sebulan juga harus mampu segitu. Kalau nggak mampu ya nggak usah didekati. Jangan itu loh, ojo nekat itu loh, nanti malah bahaya. Seperti itu. Jadi inilah, insya Allah bisa. Dan menolak itu tidak perlu takut dia tersinggung apa seperti itu. Biasa saja dan itu tolak itu. Dan bagi para ikhwan ya jangan
tersinggung kalau ditolak. Itu tuh lumrah seperti itu. Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Menambah ya? Terputus koneksi. Oke. 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 Iya. Hmm. Iya. Iya, diizinkan. Monggo. Aku dulu. Ini persis sama yang dialami Mbak Fik ini. Jadi pokoknya kalau kita tahu ininya, tahu apa namanya, bagaimana mekanismenya itu, insya Allah nggak bingung. Nah, pertama untuk perempuan yang harus digarisbawahi ya, perempuan itu boleh menolak. Tapi dalam catatan, kalau itu dia dikasih ini kelonggaran oleh walinya. Tapi kalau bapaknya itu menghendaki dia nikah dengan yang dipilihkan bapaknya itu, ya kita sebagai perempuan itu tidak menolak untuk itu sebenarnya. Apalagi yang dipilihkan, kecuali yang dipilihkan itu bukan orang yang soleh. Ya, jadi jelas dia orang fasik, kelihatan itu pak maksiat, secara dohir. Nah itu jelas kita wajib menolak. Tapi kalau yang dipilihkan oleh walinya, itu jelas secara dohirnya dia orang yang soleh, itu tidak boleh ditolak. Hati-hati buat akhwat sekalian, catatan itu. Kalau menolak lelaki seperti itu, bisa jadi besok jenengan nggak dapat jodoh. Beneran itu seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau ada datang orang soleh datang melamar, jangan dipersulit. Nanti kalian akan sulit sendiri dapat jodoh. Dan itu bukan bualan, itu sudah terbukti seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Ya, mungkin untuk memantapkan mungkin ada tambahan. Kalau dari saya itu yang saya alami yaitu saya terus meminta berdoa sama Allah supaya dikuatkan hatinya, supaya bisa ikhlas dan supaya mantap. Dan yang saya yakini itu yaitu perempuan itu sampai sebelum menikah adalah tanggung jawab bapaknya. Dan jadi saya meyakininya kalau bapak saya ridho, ibu saya juga sudah ridho, insya Allah kan ibu saya, kalau bapak saya sudah ridho, insya Allah ibu saya juga ikut dengan bapak. Jadi insya Allah kalau dua-duanya sudah ridho, maka itu yang terbaik dari Allah. Dan saya meyakininya pasti nanti ke depannya ada kebaikan-kebaikan atau ada keberkahan-keberkahan dari Allah. Kalau kita sudah yakin yang dipilihkan Bapak itu, yang dipilihkan orang tua kita itu yang terbaik ya. Tadi yang seperti dibilang Mas Anis itu, yang kalau laki-lakinya solih, minimal yang saya lihat adalah sholat berjamaah di masjid. Yang saya lihat pertama itu sholatnya nggak bolong-bolong. Insya Allah saya yakin itu yang terbaik. Itu sih, banyak sholat istikharah. Dan satu yang saya lakukan kemarin itu banyak beristighfar. Ternyata saya pernah dengar dari Ustadz Hana Ataki itu, ketika kita banyak beristighfar, bahkan yang keinginan yang tidak terucap oleh kita ketika berdoa itu Allah kabulkan. Tiba-tiba Allah kabulkan. Jadi saya memperbanyak istighfar itu. Seperti itu. Semoga apa ya? Jawabannya bisa diterima. Ini praktis. Iya.
Selama calonnya baik. Karena kan jelas ini. Ada Mas Pras, ini tadi di kolom chat ada satu yang kelewat dari Mas Rizal Ghazali. Saya sampaikan kepada Mas Anies, Mbak Fis. Saat untuk ke proses pernikahan itu khitbah dulu baru ta'aruf atau sebaliknya ta'aruf dulu baru khitbah Ustadz, karena ada banyak pendapat. Kalau menurut Ustadz bagaimana ya? Gitu. Monggo Mas Anies, Mbak Fikri, menurut pengalamannya gimana? Saya kira Ustadz Dimas yang menjawabnya. Ustadz intinya soal Oke. Ini kesempatan ada Ustadz Anies. Jadi kalau yang saya pahami ya, jadi kan ta'aruf itu kan kalau di awal kan kita cuma screen nih. Jadi kita lihat ini pantas nggak kita melangkah untuk melamar gitu loh. Kemudian kan jadi dalam kita mencari keberkahan nanti di rumah tangga itu, langkah-langkahnya itu harus kita hindarkan semua dari maksiat ya, termasuk kita sesuaikan koridor-koridor yang diatur itu seperti apa. Itu sebenarnya itu fungsinya untuk mencapai keberkahan dalam rumah tangga. Jadi memang untuk mendapatkan keberkahan di rumah tangga itu dimulainya itu dari situ, dari kita mencari pasangan itu. Kemudian gimana sih kita baru nanti kalau kita memang sudah mantap, baru kita melangkah ke ini melamar seperti itu. Dan memang bagusnya itu jangka waktunya tidak terlalu jauh memang dari melamar kemudian menikah itu. Dan untuk menghindari itu, jadi terbukanya pintu-pintu setan bisa masuk seperti yang saya alami dengan istri saya seperti itu. Jadi memang sebenarnya tidak terlalu jauh itu tidak terlalu bagus. Bagusnya setelah melamar ya kalau bisa segera untuk menikah. Ya, itu lama ya seperti itu. Jadi kalau yang saya itu dari ta'aruf dulu. Jadi ta'aruf itu kan ya ta'arufnya karena sebatas itu kan kita hanya bisa melihat dari secara dohir, kemudian pendapat-pendapat temannya dia, sahabat-sahabat dia seperti apa, dari keluarganya seperti apa, kayak gitu. Dan kita hanya bisa menilai seperti itu. Terus untuk realnya ya besok setelah berumah tangga kita baru real, baru paham. Dan itu selama kita lillahi ta'ala itu nggak perlu takut. Dan masalah itu jelas pasti ada. Nggak ada orang menikah kok nggak punya masalah, itu nggak ada. Nah, tapi dengan kita membekali diri tentang manajemen rumah tangga menurut Islam itu nanti memudahkan. Semuanya ada jawaban. Sampai masalah yang sepele kita berantem sama istri cuma masalah sepele, itu ada jawabannya di situ seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian itu yang mau menikah itu bersegera bekali lah. Ini cari pengajian yang membahas bagaimana tentang menikah itu dari A sampai Z, mulai dari ta'aruf sampai nanti di pernikahan itu seperti apa, bagaimana kita berinteraksi dengan istri seperti itu penting ya. Karena nanti bahtera rumah tangga itu luar biasa godaannya, ininya serangan dari setan itu bagaimana caranya itu luar biasa seperti itu. Dan kalau kita tidak bekali dengan ilmu pasti patah. Dan buat para laki-laki juga harus lebih sabar, harus banyak yang sabar itu yang laki-laki seperti itu. Karena kalian ngemong, bahasanya ngemong ini, karena perempuan kemarin di diasuh sama bapaknya seperti apa ya, kita juga ganti sebagai ganti orang tuanya itu. Makanya laki-laki harus yang banyak lebih sabar itu, jangan sampai marah, jangan banyak marah hal-hal yang sepele seperti itu. Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin Ustadz Dimas ada ini tambahan. Oke, terima kasih sekali Mas Anies, mantap sekali. Saya catat di kolom chat itu ya, teman-teman bisa baca bahwa Mas Rizal khususnya yang bertanya ya, kalau menurut Mas Anies kita itu ya mencari tahu tentang calon kita di masa ta'aruf itu ya cuma screening bagaimana lewat saudara, teman, dan dengan langkah-langkah yang terhindar dari maksiat agar mencapai keberkahan dalam rumah tangga kita. Nah, dimulai dari ta'aruf, kita lihat secara dohir, lalu lihat pendapatnya seperti apa realnya. Nanti setelah berumah tangga kita juga ta'aruf lagi
dalam arti mengenali istri atau suami kita dengan lebih dalam dengan berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga. Nah, pesannya adalah carilah pengajian-pengajian yang bagaimana bisa berinteraksi dengan istri, suami, karena banyak godaan dari setan. Kalau tidak dibekali ilmu berat. Dan sebagai laki-laki kita harus banyak sabar. Nah, ini dari Mas Anis. Kalau mungkin dari saya tambah sedikit, Mas Rizal. Jadi ta'aruf ini kita maknai sebagai sebuah metode atau proses untuk saling kenal mengenal dalam rangka perkenalan dua insan yang berniat menuju pernikahan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dan dengan didampingi oleh perantara. Ini yang membedakan dengan ta'aruf berbungkus pacaran atau yang lain yang tanpa batas waktu, tidak didampingi perantara, main kata sayang-sayangan aja gitu ya. Nah, ta'aruf memang bukanlah sebuah syarat dan tidak termasuk dalam rukun nikah. Memang hukumnya tidak wajib dilaksanakan. Tapi mengenali pasangan kita sebelum menikah adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Oke, itulah fungsinya ta'aruf di sini. Mbak Fik mungkin mau nambahin untuk pertanyaan yang ini, ta'aruf dulu baru khitbah atau khitbah dulu baru ta'aruf? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Makasih. Mas Pras, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, ada ini Mas Ari Irsyad ini. Mas Rizal ya, yang bertanya tadi. Bagaimana Ustaz mengatasi perbedaan pendapat saya kalau di dalam rumah tangga, mana mungkin bisa dari Kak Anis atau Pak Fikri yang sudah berkeluarga. Iya ini kayaknya sasaran tembaknya jelas. Bagaimana Ustadz Dimas mengatasi perbedaan pendapat gitu ya, Bras? Berat. Kalau saya seperti Mas Anies itu harus banyak bersabar. Gitu. Kita dulu ngomong orang tua kita sabar. Sekarang kita yang harus sabar, bener itu. Saya punya rumus begini ya, teman-teman. Ada kalanya kita nih dongkol banget sama istri dalam suatu saat. Yang saya lakukan, saya pergi ke tempat lain dan saya tuangkan kedongkolan saya tanpa diketahui oleh istri saya. Entah di dapur, entah di garasi, entah di mana. Koyo ngono di masa lagi, koyo ngono piye to kayak gitu kok nggak bisa. Itu tapi tidak saya sampaikan ke muka istri saya gitu. Tapi itu saya sampaikan ketika saya udah tenang, saya balik ke istri saya. Ya nggak apa-apa, Mi, santai aja lah. Pokoknya yang penting beres kerjaan rumah. Nah, gitu. Nggak jadi marah-marah. Coba kalau saya sampaikan depan istri saya, oh, ibarat bensin kena api tambah gede, ya kan? Saya cuma satu tips sederhana itu aja. Untuk mengatasi perbedaan pendapat, jangan disampaikan di depan istri. Istri jangan doakan sebagai suami. Jangan menyampaikan pendapat di alam marah. Pokoknya kita tahan, kita sabar, kita pendem aja deh. Berarti kalau ada baju gini, kamu tuh gimana sih? Itu sembunyikan, jangan sampai kita baru pasang muka santuy lagi. Iya, ya enggak apa-apa gitu. Oke, Mas Anis, ditunggu pendapatnya. Silakan masuk. Iya. Kalau saya sependapat itu dengan Ustaz Dimas. Pokoknya pas marah itu jangan ini dulu, jangan diluapkan dulu. Nah, kalau misalnya istri yang marah, ya dengarkan aja dulu. Benar sekali ya. Kemudian nanti kita ngobrolnya nanti menjelang tidur. Itu dibiasakan kita ada obrolan itu dengan istri. Wah, ini. Nah, bahasanya kerennya pillow talk ya itu. Nah, di situ apa itu, Mas? Pillow talk itu berarti tidur apa ngobrol. Oh, pillow talk, bantal ya. Ya, di atas bantal ya mau tidur. Nah, seperti itu. Dan itu lebih dekat lah itu waktu itu. Dan itu sudah mereda semuanya. Jadi, itu baru diobrolkan masalahnya itu. Kan kadang memang masalahnya istri kadang marah itu banyak masalah sepele. Perempuan kan memang seperti itu. Makanya penting bagi kita laki-laki untuk mengenali karakter perempuan itu seperti apa. Jadi kita menikah itu kan dengan perempuannya. Kita cari tahu perempuan itu gimana sih makhluk yang namanya perempuan itu seperti apa. Walaupun kalau di misalnya orang Arab itu kan ada menulis kitab tentang perempuan itu kan
tebal sekali pas. Ya, itu tapi tadi itu bisa dipelajari itu. Jadi itu kita menikah itu dengan makhluk yang namanya perempuan. Ya kita cari tahu perempuan itu seperti apa kan. Sama juga para perempuan kalau mau menikah itu juga cari tahu laki-laki itu seperti ini. Ya, jangan sampai kita marah itu yang sesuatu yang sebenarnya karakter. Jadi melekat memang laki-laki itu dasarnya seperti itu gitu. Itu jangan sampai kita marah dengan hal-hal yang seperti itu. Marahlah dengan sesuatu yang fatal, yang ini apa namanya memang harus kita marah. Misalnya kok udah waktu sholat bapak isik nyantai-nyantai, ya itu kita ingatkan seperti itu gitu loh. Jadi jangan cuma malah masalah gantungan baju aja marah. Kok baju kok kamu taruh sembarangan nih gitu. Ya jangan mati, tinggal diambil digantung kan selesai gitu loh. Seperti itu. Sama juga kalau perempuan ngomong terus itu banyak ngomong, ya perempuan memang seperti itu, dengarkan aja, jangan gitu. Jangan seperti itu ya, seperti itu. Jadi dicari tahu, digali perempuan itu seperti apa, laki-laki itu seperti apa. Jadi kita nggak bingung, tidak jadi terpancing setan untuk emosi dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Makasih Mas Anies, menarik sekali. Mas Pras silakan, masih ada pertanyaan? Mungkin dari ada tambahan. Apa ya? Kalau dari saya biasanya ya kalau saya pribadi kalau marah ya memang saya marah maksudnya meluapkan emosi, mengungkapkan emosi saya gitu ya. Saya marah seperti ini, tapi dengan sikap dari suami yang mendengarkan dulu, sabar dulu, itu biasanya membuat kita sebagai istri juga jadi berpikir ulang. Tadi itu marahnya benar atau tidak ya, atau hanya sekedar emosi atau itu. Nah, nanti dari situ saya biasanya langsung diam, baru menyadari mana yang salah, mana yang benar. Atau kalau memang saya sudah marah-marah sekali, saya cuma diam. Nanti biasanya saya mencoba mengungkapkannya lewat chat WA seperti itu. Ini ada tipsnya ini. Langsung berbicara itu khawatirnya tidak tertata, tidak terkontrol. Itu kan kalau di chat WA itu kita baca juga, jadi oh iya ini tidak perlu disampaikan, ini perlu disampaikan itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Lewat WA tapi voice note Mbak, coba gimana? Sama aja ya. Khawatir nanti ada keceplosan. Kalau dulu awal nikah malah ditulis tangan. Oh iya. Oh bagus itu. Nulis surat. Jadi sebelum suami saya datang kerja itu saya nulis surat dulu, saya simpan, sayanya tidur gitu. Bagus ini. Ini metode bertengkar melalui tulisan. Nah, khawatir keceplosan. Iya. Ya, seperti itu Mas Ari. Ya, kata atau ya, ada tanggapan Mas Ari? Mungkin sambil menunggu tanggapan dari Pak Andri saya akan membaca pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 3 pertanyaan. Yang satu, satu, bagaimana ya Pak yang kita itu tahu bahwa dia bertaruh dengan kita itu serius atau tertarik dengan kita? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita sudah boleh menyebut nama orang yang bertaruh dengan kita? Ini mungkin menyebut dalam artian kita ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita lebih dalam orang yang sedang bertaruh dengan kita? Sebelumnya jasa kalau kita berkenan untuk bisa dijawab Pak Anies. Enggak, Ustaz Dimas dulu. Nah, Mas, ini yang ta'aruf kan jenengan. Oke. Jadi yang pertama itu tadi ini ya. Aduh, suara motor bentar. Adalah untuk
tahu serius apa enggak nggih. Ya. Nggih kan? Nanti serius apa enggak. Oke. Jadi kan tadi kan seperti yang disampaikan sama Ustadz Dimas itu kan memang ada jangka waktu gitu kan untuk memberikan jawaban masing-masing seperti itu. Nah, itu kan ya di situ kita lihatnya. Jadi makanya dibatasi ya waktu sekian sekian mau lanjut nggak kita mau ke sampai ke apa apa namanya dilamar, kamu siap dilamar apa enggak. Jadi harus ada interaksi interaktif maksudnya tuh. Jadi kalau pas ditanya ya dijawab seperti itu maunya gimana. Nah, jadi buat para ahwat juga kalau ada yang Iwan yang mau sok kenal-kenal gitu tapi tidak ada langkah nyata itu mending tidak usah dilayani, tidak usah ditanggapi seperti itu. Karena yang serius itu pasti sekilas dia lihat ininya perempuannya dan nanti langsung datang ke walinya. Nggak perlu lama-lama seperti itu. Kalau dia memang serius dan bahkan belum sempat ngomong sama yang perempuan, dia datang dulu ke walinya. Kalau adik saya dulu waktu itu langsung minta izin datang ke walinya seperti itu. Wah. Pas dia menikah. Dia menikah lebih dulu daripada saya 2 tahun. Insya Allah mantap. Lulus kuliah dia menikah duluan. Masih ditinggal, dilompati. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Mas? Minta tolong dulu. Menyebut nama. Nah, jadi kalau itu sih, kalau saya sih ngambil yang itu tidak usah diceritakan itu. Maksudnya ini aja apa namanya? Tidak usah banyak orang yang tahu karena nanti ya banyak inilah banyak godaan itu. Dan termasuk ya maksudnya dari kita pun hati-hati, tidak usah ngumbar cerita-ceritain dulu sih ahwat ini seperti ini. Karena ada kasus saya pernah ikut kajian kemudian ustadznya cerita itu ada dulu temennya itu yang dia cerita aku tertarik sama ahwat yang seperti ini. Dia ceritakan ahwatnya itu seperti ini, tapi dia belum menuju ke melamar. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Tiba-tiba berapa bulan itu dia dikasih undangan. Dikasih undangan sama temannya itu yang dia ceritakan itu. Ternyata calonnya itu yang dia mau nikah itu ya dia ceritakan seperti itu. Jadi istilahnya itu ya kalau ada yang bagus gitu ya serius itu nggak usah banyak ngomong gitu loh. Langkah nyata nanti ceritanya kalau sudah punya undangan. Nah, karena resikonya ya banyak ini ya resikonya senjata makan Tuhan ya Mas. Kalau saya pribadi sih kalau ada yang baik gak usah diceritakan tak sikat dewe gitu loh bahasa kan gitu. Seperti itu kalau saya pribadi seperti itu ininya menyikapinya. Nah, kemudian ya seperti itu dan untuk yang apa namanya tadi serius mengenal lebih serius ya. Ya. Jadi memang kita kalau namanya ta'aruf di awal itu ya sebatas itu aja. Kita mengerti secara dohir, bagaimana kita lihat kesehariannya, kemudian dari testimoni lah bahasanya ya, dari para sahabatnya atau kita lihat dari keluarganya, bagaimana dia berinteraksi apa itu seperti. Jadi cuma sebatas itu. Tidak bisa kita lebih dalam menggali lebih dalam lagi. Nanti keluar batas itu. Karena kan memang kita makin kita berinteraksi kan makin ngerti gitu. Dan itu kan kalau dalam sebelum kita menikah kan harus banyak batasan yang kita jaga seperti itu. Makanya untuk menguatkan ya banyak berdoa sama Allah, minta ini tuh aku semoga itu dengan aku menikah ini aku dapat ridho sama Allah. Kalau memang tidak diridhoi sama Allah ya minta dikasih jawaban gitu loh. Karena insya Allah itu dalam kita nanti istikharah itu pasti ada jawaban. Jadi jawaban itu bukan hanya lewat mimpi. Malah menurutku tidak banyak yang dapat jawaban lewat mimpi itu. Jawabannya itu nanti dengan kita makin menuju ke tujuan kita. Kalau ada halangan-halangan yang itu mentok tidak bisa dilompati, mungkin nabrak koridor yang itu ya, berarti itu memang bukan jodoh kita, jangan ditabrak gitu loh. Nanti rugi, nanti kita akan menyesal sendiri seperti itu. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan itu. Dan sebelum menikah tuh nggak usah banyak ekspektasi gitu loh. Karena kita tuh menikah tuh dengan manusia, bukan dengan malaikat. Gitu. Jadi ya sesuai dengan yang apa namanya, selama orang itu mau menuju, jadi sevisi untuk menuju ke surga, insya Allah sudah. Jadi tidak usah berandai-andai yang macam-macam sih kalau dari saya itu seperti itu. Ikuti saja gimana syariat mengatur itu sudah
paling luar biasa buat kita. Paling kita tuh paling mudah dengan itu. Jadi Islam itu sudah memudahkan kita dalam segala urusan kehidupan seperti itu. Oke, buat teman-teman gitu. Oke, monggo Ustaz Dimas mungkin ada tambahan. Ada tambahan? Sudah mantap ya Mas Anies tadi yang disampaikan tadi tentang saling mengenal tadi. Anu aja Mas Pras, ini sudah makanya pertanyaan soalnya Mas Anies. Kita pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Nanti aja. Oke, izinkan. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada dua pilihan yang taat dan juga melaksanakan sholat, apakah kita boleh menyebut dua nama orang itu saat ya kan kita istikharah itu kan ya minta ya apa-apa sebutkan namanya. Nggih. Jadi dan maksudnya tuh tanpa kita sebutkan pun Allah kan sudah ngerti. Jadi ya Allah di antara pilihan kedua itu mana yang paling baik menurutmu ya Allah. Itu kan sebenarnya tidak masalah kalau menurut saya sih, tidak perlu kita sebutkan pun namanya, itu kan Allah sudah ngerti gitu. Yang jelas kita sudah berdoa istikharah Allah di antara dua pilihan itu kan Allah kan maha tahu dan yang paling tahu tentang yang terbaik buat kita. Jadi insya Allah menurut saya tidak sebutkan antara si fulan dengan si fulan siapa ya Allah, itu tidak masalah kok menurut saya sih. Nah, mungkin nanti dari Ustaz Dimas. Iya, saya nambah sedikit Mas Alis, Mas Pras. Benar itu, istikharah itu penting dilakukan. Sebut nama tidak apa-apa, tidak sebut Allah pun sudah tahu. Nah, yang penting adalah bagaimana setelah istikharah itu teman-teman menemukan kemudahan. Nanti benar istikharah itu tuh apa ya? Itu alat untuk minta pertolongan Allah untuk memilih gitu loh, teman-teman. Bahkan dalam buku sholat istikharah itu memilih sesuatu yang lebih sederhana dari jodoh aja pakai sholat istikharah gitu. Tidak hanya untuk jodoh. Betul, iya betul Mas Anies. Seperti itu, sampai memilih yang sederhana saja pun demikian. Jadi dalam istikharah itu sampaikan saja apa adanya, Allah pun tahu. Nanti tidak harus lewat mimpi seperti kata Mas Anies, bisa lewat yang lebih jelas real, itu semakin dekatnya kita pada tujuan kita. Keren. Mas Pras, selanjutnya Mas Pras, masih banyak nih pertanyaannya. Semangat. Ini dari kolom chat ada dari Eni Sumarni. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menikmati perasaan melalui sahabatnya kalau kita taruhnya melalui media online? Kalau ini berat ini saya soalnya. Jadi gimana ya ini kan? Karena saya juga nggak ini. Kurang gimana gitu kalau yang mengenai media online itu. Makanya mungkin kalau saya pribadi sih ya sebagai kalau yang laki-laki harus cari tahu sampai datang ke tempat ininya, ke tempat calonnya lah. Minimal datang ke tempat walinya seperti itu. Datang ke rumahnya, lihat bagaimana dia ini. Jadi jangan cuma sebatas komunikasi di online. Dan kemudian untuk mak comblang ini perlu perlu ada catatan. Jadi tidak boleh kita mencomblangkan namun kita sendiri masih jomblo. Itu sebenarnya itu dalam adab ta'aruf itu tidak boleh. Iya. Itu batil seperti itu. Pelanggaran. Iya, itu pelanggaran itu. Apalagi si nyomblang itu juga bukan sesama perempuan atau sama-sama laki-laki. Jadi ada nyebrang. Koncone wedok dia ngenalke ke yang laki-laki. Nah, itu bukan adab ta'aruf seperti itu. Nah, jadi kalau pengen tahu ya kita punya saudara perempuan, kenalkan sama dia biar dia interaksi seperti itu misalnya.
kemudian sebagai laki-laki datang, bagaimana kita lihat keluarganya yang perempuan seperti apa. Dan kita juga nanti biar sana bisa lihat, karena kita sudah memperkenalkan diri, mungkin nanti bawa juga orang tua, kenalan gitu kan, biar dari keluarga yang perempuan juga lihat keluarga yang laki-laki itu seperti apa. Karena kan memang lihatnya dari keluarga, dari teman-temannya, circle-nya dia bergaul seperti apa. Karena kan ya memang itu tadi cuma dari zahir gitu. Seperti itu. Mungkin itu tadi Mas, ada tambahan ya? Iya, ini kok media online tidak masalah, tapi ketemunya ya harus offline. Ini apalagi PPKM sudah turun level gitu kan. Ngapain online terus, sudah pertemuan tatap muka sekarang zamannya. Iya, sekolah sudah masuk cuma lewat online. Ya, ta'aruf jangan hanya virtual, tapi kita lebih mengenal pasangan. Tadi menurut Mas Anies tadi, nazar itu melihat ya harus melihat meskipun caranya melirik dikit-dikit gitu ya, tapi harus ketemu gitu ya. Dan mencari informasi itu kita gali semaksimal mungkin. Lewat online ya enggak apa-apa, tapi betul-betul bisa menggambarkan calon yang akan kita nikahi itu. Seperti apa keasliannya. Mbak Fik tadi menyampaikan syaratnya, sholat jamaahnya gimana? Subuhnya telat enggak? Aduh saya malu juga nih. Subuhnya telat enggak? Isaknya ditinggal enggak? Gitu. Duhur, asar, maghrib, isaknya gimana? Indikator pertamanya sholat, benar juga itu. Kemudian kalau yang akhwat, apakah dia menutup aurat? Kemudian apakah dia bergaulnya betul, kemudian interaksi dengan orang tua seperti apa? Itu hal-hal pokok yang mesti kita kenali dari calon pasangan kita. Itu aja dulu Mas Pras. Mas Pras, saya ada pertanyaan satu loh ini yang jabri ke saya sampaikan ya. Ini mohon izin moderator, istri saya izin dulu. Oh iya. Masih anak gitu. Jadi dia tinggal sendiri. Baik Mas Pras. Oke. Ini di kolom chat kok Gino ya, gini maksudnya itu. Ya. Gini Tat, apa yang harus dilakukan jika ada cerita seperti ini? Ada ikhwan yang sudah serius ingin melamar, tapi dibicarakan secara langsung dengan memberikan cincin ke si akhwat ya saat ketemu di luar rumah. Lalu si akhwat menceritakan hal itu ke orang tua. Jawaban ibu terserah dengan si akhwat. Namun bapak belum bisa memutuskan dengan alasan masih belum begitu yakin. Apabila orang tua sudah memilihkan calon, apakah akhwat harus menerima pilihan orang tua atau tetap meyakinkan dengan ikhwan yang lebih dulu menyatakan serius? Oh berarti ada dua calon ini Mas Anies, Mas Pras. Jadi si akhwat ini ada pilihan dari orang tua mengajukan calon. Dia bertanya apakah akhwat harus menerima pilihan orang tua. Yang kedua, tetap meyakinkan dengan ikhwan yang lebih dulu menyatakan serius, terbukti dengan memberikan cincin langsung saat ketemu di luar rumah. Ini mau pilih yang mana ini si akhwat? Apakah calon yang dipilihkan orang tua ataukah dengan yang meyakin ikhwan yang lebih dulu menyatakan serius? Gimana nih Mas Anies pendapatnya? Ya, kalau saya sih pertimbangannya kan tadi kan sudah jelas. Kriterianya itu mau nikahnya itu mau yang seperti apa gitu. Milihnya pasangannya itu. Apakah yang sebatas karena suka, karena ini, atau memang benar-benar yang dia ada visi ke surga gitu. Dan itu pun sudah bisa kita lihat dari bagaimana dia bermuamalah dengan kita, bagaimana dia berinteraksi dengan kita. Apakah langsung datang terus ngasih cincin itu apakah bagian dari dia itu memang seperti itukah? Apakah cara berinteraksi laki-laki perempuan yang bukan ininya mahramnya seperti itu? Apakah atau bagaimana seperti itu? Ataukah yang tadi misalnya bagaimana dia datang baik-baik ke orang tua menyatakan emang saya mau ini ya? Karena perempuan waktu perlu diingat bahwa dia itu yang menikahkan itu walinya, bukan dia menikahkan dirinya sendiri. Itu ada hikmahnya apa? Karena perempuan itu nanti kalau ada sesuatu ya pasti walinya yang bela itu loh.
Nah, seperti itu. Makanya sampai perempuan pun kan kalau tidak ada walinya itu nanti negara yang menikahkan dia sebagai wali, supaya jangan laki-laki itu tidak apa namanya sembarangan dia memperlakukan istrinya seperti itu. Seperti itu. Yeah. Makanya harus dilihat dulu. Kalau dari saya, ngoten. Ya, cukup jelas yang disampaikan Mas Anies bahwa yang ada pilihan dua itu, apakah dia pilih yang mana? Dilihat satu kesyariannya, yang kedua kesyarian itu cara yang ditempuh apakah sesuai syariat begitu ya? Apakah langsung nembung di jalan itu termasuk adab dalam mengkhitbah gitu atau menyeriusi seorang calon. Kemudian yang kedua, apakah jalur yang ditempuh ini serius atau tidak. Itu dibuktikan dengan batas waktu, Mbak, kalau menurut saya. Yang memberikan cincin, dia berani memberi waktu kapan mau datang melamar atau enggak, dibandingkan yang melamar calon lewat bapak tadi. Mana di antara mereka yang lebih serius, itu dibuktikan dengan batas waktu atau ada kepastian mereka mau kapan akan melangkah mengajak menikah, gitu ya. Memberi cincin lebih memberi kepastian, datang ke orang tua dong, jangan di jalan. Nah, kemudian yang satunya juga, nah kalau misalnya dua ini nanti sama-sama maju, yang menjadi tamengnya adalah walinya, yaitu dalam hal ini bapaknya yang bertanya ini. Di situ nanti orang tua dengan bijak akan menyeleksi, mencari informasi, mungkin berdiskusi juga dengan si ahwat bagaimana akan menemukan jodoh yang tepat untuk panjenengan. Karena bapak itu bagaimanapun dia bertanggung jawab untuk memberikan jodoh yang terbaik untuk anak perempuannya, bagaimanapun begitu pasti. Ya Mas Anies ya. Oke Mas Pras, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, 9:30 ini. Kalau ada jawab mungkin bisa diterangkan ya, bisa disampaikan dari Mbak Tia. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika kita sudah yakin dengan yang diajak dan kita sudah mudah, tetapi malah itu ada orang yang kita ajak taruh, seperti hanya ada orang lain yang berjalan, seperti seakan menggoyahkan keyakinan dia, bahkan padahal dia terjadi. Nah, seperti itu gimana ya Pak? Itu bisa dijawab. Ya, ini sama mirip dengan yang dialami Mbak Vivi tadi. Mas Anies, silakan. Nah, karena kalau sudah sampai tergoda ya ngapain gitu loh. Nah, saya kan pribadi gitu. Itu kan sudah menunjukkan gitu loh. Jadi makanya cinta itu nanti kalau misalnya kita sudah berkeluarga itu insya Allah cinta itu terbentuk. Nggak perlu takut. Saya sama istri kan asing dulu. Ketemu cuma sekali. Tapi sekarang coba tanya istri saya gitu. Ngomongin gimana. Mesti itu. Jadi itu pasti kan terbentuk cinta itu. Seperti itu. Jadi jangan nikah itu hanya memodalkan cinta. Justru keamanan kita besok itu nanti setelah kita menghadap Allah itu yang jadi pertimbangan. Kalau belum ini aja terus habis itu sudah ini, ya sudah. Mending cari yang jelas gitu. Kalau saya gitu. Jadi tidak perlu terus kayak saya melo-melo gitu. Waduh aku guys sayang banget banget. Sayang dari mana mau kamu aja nikahi urung ngomong sayang gitu loh. Itu kan lucu kalau menurut saya itu. Nah, gitu ya. Karena kita tidak terikat apa-apa gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak perlu galau. Awat itu banyak yang mau menikah yang sudah jelas, genah dia ngaji,
karena dia punya visi untuk ke surga gimana itu banyak. Ikhwan juga banyak yang seperti itu. Jadi tidak perlu kita terbuai dengan apa namanya bisikan-bisikan. Itu menurut saya itu talbis. Jadi bisikan-bisikan dari setan untuk membelokkan kita itu. Jadi kita hanya berkutat dengan masalah yang sebenarnya tidak urgent. Karena kalau misalnya sudah jelas kita sudah melangkah ini, kok tiba-tiba ada yang hadir dan dia tidak amanah dengan itu, dengan proses yang sudah kita jalani, itu berarti sudah jawaban. Tidak perlu perpanjang lebar di situ. Bisa jadi itu sudah jawaban gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dengan Ustadz Dimas mungkin ada tambahan. Wah, mantap jawabannya Ustadz Anis ini. Tes. Senang saya. Ya benar itu ya. Kalau masih tergoda kiri kanan berarti belum yakin, dan ini salah satu lah yang mana yang lebih bisa mengajak kita surga dan abaikan yang lain itu. Nah, setelah berkeluarga cinta pasti akan tumbuh, sudah kubur dalam-dalam semua kisah masa lalu, semua kenangan melo-melo ya, diganti dengan pillow talk tadi tuh ya. Jangan melo tapi ganti pillow aja. Oke. Itu Mas Bas. Yeah. Ini kalau tidak ada kan mungkin dari Kak Anis dan juga Monggo Ustadz Anis dulu. Apa ya kalau pokoknya ya di namanya menikah dini itu insya Allah bisa. Itu apa namanya, maksud segera menikah itu sesuatu yang bukan sesuatu yang buruk gitu. Cuma memang harus ada catatan persiapan. Persiapannya apa sih yang paling penting? Ya bukan duit, bukan kerjaan, tapi ilmu yang membekali diri kita bagaimana kita nanti mengelola rumah tangga. Itu yang paling penting menurut saya seperti itu. Jadi mulai sekarang yang sudah meniat, sudah mau nikah, apalagi sudah ada calonnya atau sudah sampai melamar, segera bekali diri, banyak menggali, banyak belajar. Pokoknya jangan menyerah, terus belajar supaya kita itu nanti mudah dalam mencapai ridha Allah itu, karena kita sudah jelas jalannya yang harus kita lalui seperti apa seperti itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Mantap. Dan terima kasih Mas Anis atas kehadirannya dan Mbak Fik. Untuk saya closing statementnya, hari ini kita sudah menghadirkan dua orang yang luar biasa untuk menginspirasi teman-teman. Betul-betul alhamdulillah Allah berikan contoh ini yang real ya, yang dialami benar-benar, modal juga nggak ada, tapi dengan niat dan modal ilmu beliau bisa mewujudkan pernikahannya. Mbak Fik pun dengan banyak pergulatan dalam batinnya bisa menuntaskan pergulatan itu dengan manis, dengan mengakhirinya dengan romantis ya, dengan melabuhkan cintanya kepada Mas Anis. Nah, di sini kita belajar bahwa cinta itu datangnya dari Allah, bukan dari ketemu cocok cinta, no. Melo dulu, no, tidak. Tapi cinta itu datangnya dari Allah karena kita ingin menuju Allah, kita ingin kembali ke surga, kita ingin ada yang membimbing, berjalan bersama menuju ke surga, dan orang yang kita pilih itu orang yang bisa mengajak kita ke sana. Itu aja Mas Pras. Terima kasih Mas Anis, Mbak Fik, sampaikan salam kita. Terima kasih sekali. Jazakumullah khairan. Mantap aja sebagai. Terima kasih banyak ya. Pak Anis juga Pak Fikri juga Pak Dimas. Materi yang dibawakan ini itu luar biasa. Ada ini sertifikat dari panitia ini menulis terlebih dahulu ya, karena Masyaallah. Zing.
Ya. Nah, ini. Seperti ini ya. Jadi terima kasih kepada Anies dan hari ini telah berkenan untuk sharing mengenai ta'aruf ya. Semoga di next pertemuan atau next live kita bisa dipertemukan kembali untuk Amin. Amin. atau menimba ilmu. Terima kasih Kak Anies dan Kak Fikri. Mungkin agenda berikutnya adalah untuk bersama. Oke. Untuk teman-teman yang serta bisa menggunakan kamera ya. Kita untuk operator bisa diberikan apa-apa nih. Semoga teman-teman yang bisa menggunakan. Wah, Fauzan, kameramu keren. Ini masih sedikit. Mas Alfi, saya bisa kamera dengan Mas Ari standby, Mas Ari. Jangan sambil jalan. Jalan. Kan kamera. Mas Jibril juga bisa. Mas Firman, kayaknya Mas Firman sudah keluar deh. kalau kantor bisa dibantu Enggak, ya, oke. Oke, 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Oke, itu ya. Ampun. Teman-teman semuanya ya. Tempatkan waktunya hadir di kajian. Jadi jangan ya. Buat teman-teman semua yang ini mengetahui informasi yang ada di kita memfollow IG-nya ya. Ini itu ada dakwah. Seperti itu ya. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami. Itu angkringan dakwah ya. Dan juga buat teman-teman yang belum join grup WhatsApp, mungkin bisa menghubungi aku ya, yang tadi ini baca teman-teman. Seperti itu. Karena waktu sudah cukup malam ya. Jadi kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, mari kita berucap terlebih dahulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hari ini kita tutup kajian pada bacaan kelas yang Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. banyak kurangan itu datanya dari kesilapan juga. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada benarnya, ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mewakili segenap panitia ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Anies, Mbak Fikri. Assalamualaikum. Pamit dulu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya himmah